Halo teman-teman, welcome back di channel Latifianto. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan terus memberikan dukungan penuh kepada para pemain timnas kita yang pada bulan Maret nanti itu akan melanjutkan pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita doakan semoga timnas kita diberikan hasil yang terbaik, terutama bisa membawa atau meraih poin penuh 3 poin ketika nanti bertandang ke Sydney Football Stadium. Dan nanti ketika menjamu Bahrain 5 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Teman-teman sekalian, calon pemain naturalisasi timnas kita, timnas Indonesia, yaitu Jairo Ridwald, itu sedang terancam sanksi larangan bermain sebanyak 3 laga atau 3 pertandingan dan denda 60 juta rupiah setelah mendapatkan hukuman usai di kartu merah saat Royal Antwerp menahan imbang Shin Tridents VV dengan skor 1-1 di Liga Belgia musim 2024-2025. Bermain di Stadion Steyen, Belgia pada hari Sabtu dini hari Minggu lalu, calon pemain naturalisasi timnas kita, timnas merah putih tersebut sejatinya tampil bagus selama bermain sebagai starter hingga menit ke-90. Dia mendapatkan rating 6,6 dengan catatan 90% akurasi umpan dan 3 kali sapuan. Akan tetapi dia kemudian mendapatkan kartu merah pada menit ke-90 plus 1 setelah memukul pemain lawan. Awalnya salah satu pemain STVV, Fujita, itu hendak melakukan tendangan bebas gitu. Namun bola ditahan oleh Jairo Ridwald untuk memperlambat waktu agar skor tetap bertahan 1-1. Saat Fujita mencuri bola darinya, Jairo Ridwald ini membalasnya dengan pukulan ke arah wajah sang pemain. Ini dari Jepang pemain ini. Wasit Kevin Van Damme langsung mengusir Jairo Ridwald keluar lapangan. Buntut dari ulahnya tersebut, kemudian Jairo terancam mendapatkan hukuman berat, bahkan sangat berat kalau saya bilang. Menurut laporan GVA, Jairo Ridwald ini terancam disanksi larangan bermain sebanyak 3 kali pertandingan dan denda 3.500 euro alias sekitar 59,5 juta rupiah atau jika digenapkan menjadi 60 juta rupiah. Kartu merah Jairo pada pertandingan tersebut adalah kartu merah pertamanya. Kartu merah perdana Jairo sepanjang karir profesionalnya menurut catatan transfer market. Yang jelas dengan hukuman tersebut teman-teman, Jairo dipastikan absen saat klubnya Royal Antwerp melakoni laga terdekatnya melawan klub Brugge pada tanggal 2 Februari mendatang. Di sisi lain, hukuman yang diperoleh oleh Jairo ini sebenarnya juga justru menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Karena dengan hukuman tersebut, dengan hukuman dilarang bermain gitu selama 3 pertandingan, Jairo bisa memiliki banyak waktu untuk mengurus proses naturalisasinya ke timnas Indonesia. Dia bisa mengurus berkas-berkas naturalisasinya dengan lebih mudah, lebih panjang waktunya hingga bisa izin untuk datang langsung ke Indonesia. Rentang waktu tersebut tentu bisa dimanfaatkan secara maksimal, secara sungguh-sungguh oleh sang pemain, oleh Jairo, untuk merampungkan proses naturalisasi satu persatu karena banyak berkasnya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kalau sejak ditunjuknya pelatih baru asal Belanda, yaitu Patrick Kluivert, wacana atau rumor naturalisasi Jairo Ridwald ini menjadi semakin jelas, semakin konkret. Bahkan Patrick Kluivert sendiri itu langsung menyebut nama Jairo Ridwald sebagai pemain keturunan berikutnya yang bakal dinaturalisasi. Dan kabarnya hari ini, artinya beberapa waktu belakangan ini, PSSI itu sudah menyiapkan naturalisasi Olérom ini yang sudah pasti jelas dan tinggal menunggu pembahasan di gedung DPR RI. Sementara untuk proses naturalisasi Jairo Ridwald itu masih menunggu kelengkapan berkas-berkas. Baik Jairo maupun Olérom ini keduanya ditargetkan untuk membela timnas Indonesia nanti
ketika melakoni laga tandang melawan Australia dan kemudian ketika menjamu Bahrain di Jakarta. Memang baru ada 2 pemain tambahan, yaitu Ole Romeni di lini serang atau barisan depan dan kemudian Jairo Ridwald di sektor tengah. Kedua pemain ini tentu sangat berarti bagi timnas kita untuk memperdalam atau memperkokoh skuad di 2 lini yang saya sebutkan barusan. Nah, untuk lini depan, di laga-laga sebelumnya, timnas kita kan selalu mengandalkan Ragnar Oratmangun dan kemudian Rafael Struijk. Rafael Struijk ini tidak bisa kita sebut tajam, karena selama tampil, terutama bersama timnas senior, dia baru berhasil menciptakan 1 gol. Catatannya masih lebih baik Ragnar Oratmangun, gitu ya. Tetapi meskipun begitu, kombinasi keduanya secara umum belum benar-benar tajam, belum benar-benar produktif. Keduanya sering menyia-nyiakan umpan matang yang sudah dibuat atau dikirim oleh teman-temannya yang bermain di sektor sayap. Itulah sebagian alasan kenapa lini serang timnas itu harus mendapatkan tambahan kekuatan baru, sehingga muncullah nama Ole Romeni yang saat ini sudah menjalani proses naturalisasi. Mudah-mudahan selesai dengan cepat. Kemudian untuk lini tengah, kondisinya memang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sektor depan, di mana sektor tengah ini juga tidak kunjung mendapatkan tambahan pemain baru, padahal posisinya sangat sentral, sangat krusial. Untuk lini tengah, sebenarnya ya tidak ada nama yang muncul sebagai pemain gelandang yang cocok kecuali Jairo Ridwald. Nama pemain ini sebenarnya juga sudah muncul, saya kira sekitar pertengahan atau awal dari tahun 2024 lah nama ini muncul gitu ya. Muncul untuk dinaturalisasi karena memang setelah kedatangan banyak pemain di sektor lini belakang begitu, kita merasakan kekurangan di lini tengah dan lini depan. Lalu kemudian muncullah nama Jairo Ridwald ini. Jadi memang nama pemain ini itu muncul ya sekira pertengahan Sintayong melatih timnas. Tapi sayang sekali meskipun dikabarkan dia sudah bersedia atau terbuka untuk membela timnas, tapi beberapa kabar menyatakan kalau proses negosiasi dengan agen sang pemain itu cukup rumit gitu. Agen dari sang pemain dikabarkan meminta banyak hal, meminta banyak syarat yang sulit dipenuhi oleh timnas. Sehingga proses naturalisasinya itu menggantung. Bahkan dikabarkan kalau memang agak sulit untuk melakukan negosiasi dengan pemain tersebut, terutama dengan sang agen. Itu terjadi sebelum Patrick Kluivert datang ke Indonesia gitu. Tetapi setelah pelatih asal Belanda tersebut bergabung dengan timnas, dikenalkan di konferensi pers, semuanya tampak lebih mudah begitu. Patrick Kluivert bahkan katanya itu sudah berbicara langsung dengan Jairo Ridwald, sehingga pelatih tersebut berani untuk kemudian membocorkan nama Jairo saat konferensi pers. Begitu dia diperkenalkan oleh PSSI. Yang berarti pemain tersebut fix, artinya Jairo fix bakalan menjadi pemain berikutnya yang bakal dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Saya kira 2 pemain tersebut, yaitu baik Ole Romeni maupun Jairo Ridwald, Ole Romeni ini di lini depan, Jairo Ridwald di lini tengah, adalah 2 kepingan terakhir yang bakalan melengkapi komposisi skuad merah putih, skuad timnas Indonesia sejauh ini. Meskipun tentu saja ini bukan akhir, bukan skuad final. Tetapi paling tidak, jika 2 pemain ini selesai proses naturalisasinya sebelum terutama bulan Maret, dan available saat nanti timnas Indonesia bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium, saya yakin 2 pemain tersebut akan langsung dimainkan atau diturunkan. Bisa diturunkan langsung sebagai starter atau mengawali laga dari bangku cadangan. Jika ketambahan 2 pemain tersebut teman-teman sekalian, maka timnas kemungkinan bakal kehilangan beberapa pemain yang selama ini di era Sintayong sering dipakai atau dipanggil ke timnas Indonesia. Itu sudah pasti terjadi, apalagi untuk pemain-pemain yang tidak perform gitu ya bersama klubnya masing-masing. Pada laga melawan Australia nanti, Patrick Kluivert ini kan diprediksi bakal
memanggil, ya tetap memanggil pemain-pemain yang selama ini sudah menjadi andalan atau langganan Sintayong. Akan tetapi dia bakalan melakukan beberapa perubahan signifikan seperti yang saya bilang tadi. Karena beberapa pemain itu kurang performanya kurang bagus di klubnya. Misalnya untuk posisi kiper, Nadeo gitu ya. Itu bakalan menjadi nama pertama yang kemungkinan besar bakal Patrick Kluivert coret dari daftar nama-nama pemain yang bakal dipanggil ke timnas untuk persiapan melawan Australia. Karena performanya di klub itu kurang apik, kurang cukup meyakinkan. Yang kedua, ada nama Malik Rizaldi. Pemain ini ya, mulai mendapat panggilan ke timnas Indonesia setelah tampil mengesankan. Tampil bagus bersama Madura United pada musim lalu. Namun performa yang sama belum ditunjukkan oleh Malik Rizaldi bersama Persebaya Surabaya di musim ini. Dalam 15 laga yang sudah dia jalani bersama klub tersebut, pemain berusia 28 tahun tersebut baru mencetak 3 gol dan 4 assist. Ini tentu saja catatan yang terjadi di luar ekspektasi. Apalagi di lini depan itu sudah ketambahan oleh Romeni. Sehingga kemungkinan besar dia tidak bakal dipanggil lagi ke timnas karena performanya yang kurang apik. Selanjutnya, masih di lini depan, Dimas Derajat kemungkinan menjadi nama berikutnya yang bakal dicoret dari daftar panggilan timnas. Cedera yang dialami berkali-kali membuat performa Dimas Derajat ini, terutama bersama klub Persib Bandung, itu belum seperti musim-musim sebelumnya. Dia baru mencatatkan 12 kali penampilan bersama Persib Bandung dengan catatan 2 gol dan 2 assist. Kemudian ada juga nama Ramadan Sananta yang performanya bersama Persis Solo sedang mengalami masa-masa sulit pada musim ini dengan hanya mencetak 3 gol dan 1 assist dari 17 pertandingan yang sudah dia jalani. Jika performanya tidak kunjung membaik gitu, bukan tidak mungkin kalau nanti Patrick Kluivert akan mencoretnya dari daftar skuad timnas Indonesia yang biasa dipanggil di era Sintayong. 3 nama terakhir yang saya sebutkan barusan adalah pemain-pemain yang posisinya adalah sebagai striker atau penyerang di barisan depan timnas, yang pada era Sintayong memang selalu dipanggil ke pemusatan latihan, meskipun ya tidak pernah dimainkan, kecuali Malik Rizaldi yang pernah dimainkan dalam 2 pertandingan kalau saya tidak keliru. Sekali lagi teman-teman, dengan bakalan adanya tambahan kekuatan baru di lini depan yaitu oleh Romeni, maka kemungkinan besar nama-nama tadi yang saya sebutkan itu akan sulit bersaing di barisan penyerang timnas. Bagi saya tidak apa-apa jika pada akhirnya mereka harus dicoret karena bakalan ada penggantinya yang lebih baik. Oleh Romeni ini kan bermain di Oxford United di Liga Inggris di divisi Championship gitu. Dan tentu menurut saya kualitasnya lebih baik gitu. Kompetisinya juga lebih kompetitif. Nah, untuk lini tengah ini juga ada kabar baik karena pada akhirnya sektor tengah kita itu bakalan memperoleh atau mendapatkan tambahan pemain baru dari proses naturalisasi yaitu Jairo Ridwald seperti yang saya bilang tadi. Nah, oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya share di konten kali ini. Jadi, pemain baru kita, calon pemain naturalisasi kita, yaitu Jairo Ridwald ini ya sedang mengalami masa sulit, yaitu dihukum dan terancam tidak bakal bermain selama 3 pertandingan. Karena ya dia mendapatkan kartu merah di laga terakhirnya bersama Royal Antwerp. Kemudian di sisi yang lain, ini juga bakal menjadi kabar yang baik bagi dia, bagi timnas terutama karena dia bakalan punya banyak waktu untuk mengurus berkas-berkas proses naturalisasinya. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik, begitu walaupun secara pribadi mungkin bagi Jairo ini adalah kabar buruk karena dia terancam tidak bisa bermain, tidak bisa perform selama 3 pertandingan. Dan sekaligus juga didenda sekitar 60 juta rupiah. Ya mudah-mudahan ini tetap mendorong dia untuk tampil lebih baik, apalagi nanti kan dia bakalan bergabung dengan timnas Indonesia di level internasional. Kita harapkan pemain ini bisa memberikan kontribusinya bagi timnas Indonesia, terutama jika nanti dia benar-benar diproses
dan selesai disumpah WNI dan bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, kita harapkan dia bergabung, bisa bermain saat nanti timnas Indonesia melawan Australia di Sydney Football Stadium dan ketika menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai konten ini, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, serta masukannya. Bagi kalian yang tidak pengen ketinggalan informasi atau kajian atau diskusi terbaru mengenai perkembangan timnas Indonesia, terutama kiprah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kalian jangan sampai lupa untuk subscribe channel ini dan klik juga tombol like-nya agar semakin banyak orang yang menyukai konten-konten di channel ini. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.